Penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pavlovian sulit diterapkan pada pendidikan ruang kelas. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa setiap kali peristiwa netral disepasangkan dengan peristiwa bermakna, pengkondisian klasik dapat terjadi. Contohnya, ketika kita belajar matematika dalam suasana yang otoriter dan kaku, dapat menciptakan sikap negatif terhadap matematika. Prinsip Pavlovian digunakan untuk mengubah perilaku dapat kita lihat dari iklan televisi. Prosedur pengiklanan melibatkan memasangkan objek netral, yaitu produk, dengan situasi yang disukai seseorang, seperti kekayaan, pemuda, atau prestise. Secara bertahap, produk tersebut akan menyebabkan pemirsa memiliki perasaan yang sama dengan yang mereka dapatkan hanya dari objek atau peristiwa yang dipasangkan dengannya. Misalnya, diasumsikan bahwa pemirsa akan merasa sukses karena mereka memakai mobil merek X dan akan merasa lebih seksi karena mengendarai jenis mobil tertentu. Evaluasi teori Pavlov. Kontribusi Pavlov dalam merumuskan teorinya terus merangsang studi produktif dalam psikologi kontemporer dan dalam penelitian medis terkait. Pada tahun 1965, lebih dari 5.000 eksperimen mengikuti prosedur eksperimental Pavlov telah dilakukan di kedua bidang penelitian dasar serta penelitian klinis. Dengan demikian, Pavlov menyaingi Skinner dan Hull dalam kontribusi eksperimental prosedural khusus di lapangan. Dalam sejarah teori belajar, Pavlov menciptakan teori pertama yang berkaitan dengan pembelajaran antisipatif. Perlakuannya terhadap CS sebagai peristiwa sinyal adalah unik dibandingkan dengan ahli teori belajar lainnya yang memperlakukan rangsangan baik sebagai peristiwa kausal dalam koneksi SR atau sebagai peristiwa yang menguatkan yang diikuti respon. Jika kita melihat pembiasaan dan kepekaan sebagai unit yang paling sederhana dari pembelajaran non-asosiatif, tepat untuk mempertimbangkan respon perkondisian klasik sebagai unit dasar dari pembelajaran asosiatif. Sedangkan kritik dari teori Pavlov, yaitu Pavlov tidak mempertimbangkan proses mental yang terjadi dan beranggapan bahwa kesadaran pembelajar mengenai hubungan kausal dari CS dan US tidak diperlukan. Sekian penjelasan singkat kami mengenai teori belajar Pavlov. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.